Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pada kompetensi dasar 3.5 pada materi tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai yaitu kalian dapat menjelaskan fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka aksial. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka apendikular. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, ya, tetap semangat belajar dari rumah dengan daring. Ya. Pada sistem gerak itu merupakan hasil kerjasama yang serasi antar organ pada sistem gerak, di antaranya tulang, persendian, dan otot. Nah, apa sih fungsi rangka pada tubuh kita? Fungsi rangka pada tubuh manusia diantaranya satu, sebagai penegak tubuh. Jadi tanpa rangka kita nggak bisa berdiri tegak. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembentuk tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot rangka. Kemudian yang keempat, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir, sebagai alat gerak pasif. Berikutnya, kalian perhatikan pada gambar. Ada gambar rangka tubuh manusia. Di sana tampak dari depan atau yang disebut anterior view, kemudian ada posterior view, berarti bagian belakang. Nah, rangka tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang, mulai dari tulang tengkorak sampai tulang jari kaki. Nah, jadi rangka tubuh kita tersusun dari banyak sekali tulang. Rangka pada manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, rangka aksial atau skeleton aksial. Ini tersusun dari tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk atau iga. Nah, rangka aksial ini berperan untuk membentuk poros atau sumbu tubuh. Kemudian yang kedua, rangka apendikular atau skeleton apendikular. Ini tersusun dari gelang bahu, kemudian tulang anggota gerak atas, kemudian gelang pinggul, dan tulang anggota gerak bawah. Di mana rangka apendikular ini merupakan rangka pelengkap. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Yang pertama, rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Ini tersusun dari yang pertama tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Nah, tulang tengkorak ini tersusun dari tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Yang kedua, tulang fasial atau tulang wajah. Mari kita perhatikan gambar tengkorak pada manusia. Nah, yang pertama tulang-tulang yang membentuk tempurung kepala. Yang pertama dimulai dari oksipital. Di sana merupakan tulang kepala belakang. Kemudian berikutnya parietal. Ini merupakan tulang ubun-ubun. Ya, jadi tulang ubun-ubun itu melebar ya. Kemudian yang berikutnya adalah frontal. Frontal ini adalah tulang dahi. Ya, tulang dahi. Kemudian berikutnya adalah sphenoid. Ini adalah tulang baji. Kemudian yang terakhir di sana ada temporal, ini tulang pelipis. Nah, itulah beberapa tulang yang menyusun tulang tempurung kepala. Kemudian yang berikutnya yang menyusun tulang wajah. Nah, di antaranya ada etmoid, itu adalah pangkal hidung.
ya. Kemudian ada nasal, itu merupakan tulang hidung. Kemudian ada lakrimal, itu adalah tulang air mata istilahnya, jadi tulang pada mata. Kemudian maksila, ini adalah tulang rahang atas. Nah, berikutnya ada mandibula, ini adalah tulang rahang bawah. Dan yang terakhir adalah sigomatik, ini adalah tulang pipi. Nah, itu beberapa tulang yang menyusun tulang wajah. Bagian rangka aksial yang kedua adalah tulang belakang atau columna vertebrae. Tulang belakang ini berfungsi satu, menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya tulang rusuk. Kemudian yang keempat, menentukan sikap tubuh. Kalian perhatikan gambar vertebrae. Nah, vertebrae atau tulang belakang ini tersusun atas 33 ruas. Nah, terdiri dari 7 ruas tulang leher. Nah, kemudian 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, di mana 5 ruas ini nanti akan berfusi atau menyatu menjadi 1 ruas. Kemudian yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor, di mana tulang ekor ini juga berfusi atau menyatu menjadi 1 ruas. Jadi kalau dijumlah itu ada 33 ruas tulang belakang. Bagian rangka aksial berikutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang dada ini disebut juga dengan sternum. Tulang rusuk disebut juga dengan costa. Nah, tulang dada dan tulang rusuk itu berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Nah, kemudian tulang dada itu terdiri atas 3 bagian, nanti dilihat di gambar. Kemudian tulang rusuk ini juga dibedakan menjadi 3 bagian. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, perhatikan gambar tulang dada dan tulang rusuk. Pada gambar tulang dada dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang paling atas, tulang hulu atau disebut juga dengan kepala tulang dada. Dalam bahasa Latinnya manubrium sterni. Kemudian yang kedua, di bawahnya di sana ada tulang badan atau badan tulang dada. Istilah lainnya corpus sterni. Kemudian yang ketiga, tulang pedang-pedangan atau taju pedang, atau istilah lainnya processus xiphoid. Nah, itu bagian dari tulang dada. Berikutnya, tulang rusuk. Tulang rusuk juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Nah, kenapa disebut sejati? Tulang rusuk sejati di sini ujung tulang rusuk yang belakang itu melekat pada tulang belakang. Sedangkan ujung tulang rusuk depan itu melekat pada tulang dada. Nah, di sana jumlahnya ada 7 pasang. Nah, tulang rusuk sejati istilah lainnya adalah costa vera. Kemudian yang kedua, tulang rusuk palsu. Nah, kenapa disebut palsu? Nah, pada tulang rusuk palsu, ujung tulang rusuk yang belakang itu melekat pada tulang belakang, dan ujung tulang rusuk yang depan itu menyatu, kemudian berhubungan dengan menyatu dengan tulang dada. Ya, jadi menyatu dulu, baru yang tulang rusuk yang atasnya berhubungan langsung dengan tulang dada. Itu disebut tulang rusuk palsu, di mana jumlahnya ada 3 pasang. Nah, tulang rusuk palsu disebut juga dengan costa spuria. Kemudian yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Nah, sekarang kenapa disebut melayang? Nah, tulang rusuk melayang itu ujung tulang rusuk yang bagian belakang itu melekat pada tulang belakang. Sedangkan ujung depan itu tidak melekat pada tulang manapun.
Nah, jadi istilahnya melayang. Ya, jumlahnya ada 2 pasang. Nah, tulang rusuk melayang ini disebut juga dengan costal fluitentes. Rangka manusia yang kedua yaitu rangka apendikular. Nah, bagian dari rangka apendikular yang pertama adalah gelang bahu atau pektoral. Nah, gelang bahu ini merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Perhatikan gambar berikut. Nah, gelang bahu itu tersusun atas 2 tulang. Yang pertama, tulang clavikula atau yang disebut dengan istilah tulang selangka. Kemudian yang kedua adalah tulang scapula atau yang disebut tulang belikat. Nah, ini 2 macam tulang yang menyusun gelang bahu. Berikutnya yang kedua adalah tulang anggota gerak atas. Perhatikan di gambar. Nah, untuk tulang anggota gerak atas ini menyatu dengan gelang bahu ya. Jadi ada clavikula, scapula, kemudian di bawahnya ada humerus. Nah, humerus itu adalah tulang lengan atas. Kemudian ada radius. Radius itu adalah tulang pengumpil. Kemudian ada ulna, itu adalah tulang hasta. Kemudian ada karpal, itu adalah tulang pergelangan tangan. Nah, kemudian metakarpal itu tulang telapak tangan. Nah, yang terakhir adalah phalanges, itu adalah tulang jari tangan. Bagian rangka apendikular berikutnya adalah gelang panggul atau gelang pinggul, disebut juga dengan pelvis. Nah, gelang pinggul ini berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Perhatikan gambar gelang pinggul. Nah, ada tampak bagian anterior, itu artinya tampak depan. Kemudian posterior itu tampak dari belakang. Nah, gelang panggul atau pelvis ini tersusun atas 3 tulang. Yang pertama adalah tulang ilium atau disebut juga dengan tulang usus. Kemudian ada pubis, ini adalah tulang kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah ada ischium, ini adalah tulang duduk. Nah, di bagian gelang panggul juga di sana ada dilengkapi dengan sakrum, itu adalah pangkal dari tulang ekor. Nah, kemudian kalau symphysis pubis ini adalah penghubung yang berupa jaringan ikat. Nah, itu tadi bagian-bagian dari gelang panggul atau gelang pinggul. Kemudian bagian dari rangka apendikular yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Perhatikan gambar berikut. Anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha. Nah, tulang paha disebut juga dengan femur. Kemudian berikutnya ada tulang tempurung lutut. Nah, istilah lainnya patella. Ya, dalam bahasa Latin patella. Kemudian yang berikutnya ada tulang betis atau fibula. Kemudian ada tulang kering atau tibia. Kemudian ada tulang pergelangan kaki atau tarsal. Kemudian tulang telapak kaki atau metatarsal. Dan yang terakhir adalah tulang jari kaki atau phalanges. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Jadi, kesimpulannya, rangka pada manusia itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, rangka aksial atau skeleton aksial, di mana tersusun dari 1 tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, kemudian tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian yang kedua, rangka apendikular atau skeleton apendikular, tersusun dari
gelang bahu, kemudian anggota gerak atas, gelang pinggul, dan anggota gerak bawah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak di keramaian, dan jangan lupa selalu berdoa. Baik, saya akhiri, sampai jumpa.